pertama yang jangka pendek kita bicara mengenai operasi pasar, ya kan, bagaimana agar harga beras ini bisa lebih stabil. Jadi masyarakat ini tidak banyak terganggu oleh situasi saat ini. Kita tahu bahwa bagaimanapun bersihnya menjadi kebutuhan utama masyarakat kita sehari-hari. Nah, sehingga kita tidak ingin situasi ekonomi yang memang saat ini juga tidak mudah menjadi semakin berat dihadapi oleh rakyat akibat meningkatnya harga sembako. Nah, tentu saja bukan hanya jangka pendek yang perlu kita lakukan, tetapi pemerintah perlu lakukan langkah-langkah taktis ke depannya. Ya, kita tahu impor itu dilakukan dalam konteks untuk menstabilkan harga. Tapi kan kita tidak bisa nih terus-terusan kalau kita mengandalkan pada langkah-langkah yang sangat jangka pendek gitu. Kita harapannya ada langkah yang lebih strategis ke depannya. Di antaranya bagaimana kita bisa memastikan lumbung-lumbung padi kita ya di berbagai wilayah di seluruh Nusantara ini benar-benar bisa dijaga dan dioptimalkan. Ada teknologi-teknologi bagaimana pengembangan pertanian ini termasuk pengembangan produksi. Itu yang sudah terbukti gitu, ya proven di berbagai negara yang seharusnya bisa kita lakukan juga di sini. Tapi satu hal yang pasti, bagaimana agar distribusi. Karena bagaimanapun ini kan tidak hanya berbicara mengenai produksi atau berbicara mengenai sumber, ya, tetapi juga bagaimana kita berbicara mengenai distribusi. Nah, rantai distribusi ini juga yang kadang menjadi salah satu pemicu meningkatnya harga-harga, terutama di sembako tadi. Nah, kita harapkan pemerintah bisa lebih optimal dalam konteks ini. Kita tahu kita punya Bulog, kita sudah punya juga Badan Pangan Nasional. Nah, kita tunggulah kerja-kerja nyata dari badan-badan ini. Ya, untuk Bulog kita mungkin bisa diskusi lebih panjang lagi. Karena bagaimanapun kan perannya Bulog sudah berkurang ya dibandingkan sebelum-sebelumnya. Menurut kami Bulog ini sebenarnya bisa kita optimalkan yang lebih baik lagi ke depannya. Gitu. Nah, yang kedua kita punya Badan Pangan Nasional. Nah, ini juga seharusnya bisa menjadi lembaga yang sangat strategis ke depannya untuk bisa membantu, ya kan? Karena ini kan kita bicara lagi-lagi mengenai bukan hanya gejala alam atau misalnya tantangan terkait kekeringan atau iklim yang sangat ekstrim hari-hari ini gitu, kekeringan yang melanda di banyak wilayah Nusantara dan juga dunia. Tetapi ini kan hal-hal yang sebenarnya predictable. Gitu. Predictable yang kita tahu bahwa ada potensi-potensi seperti ini ya bukan baru tahu akhir-akhir ini gitu, ya kan. Nah, dan kita bagaimana antisipasi ini ke depannya. Kalau katakanlah kita kurang siap hari ini ya, tapi bagaimana ke depannya kita bisa lebih siap lagi. Nah, ini yang menjadi perhatian kami mengapresiasi tentunya para pemerintah kota, pemerintah provinsi dan juga pemerintah tingkat pusat dalam upaya-upaya menanggulangi situasi saat ini. Tapi kita harapkan ada langkah-langkah kebijakan yang lebih drastis lagi ke depannya sehingga tidak berulang situasi seperti ini.